Anggota DPD RI Dapil Lampung Ahmad Bastian SY mendukung keputusan pemerintah yang membatalkan pemberhentian tenaga honorer secara serempak di Indonesia. Diketahui, tenaga honorer sedianya bakal diberhentikan terhitung mulai November tahun 2023 mendatang. Ahmad Bastian menyatakan bahwa pemerintah wajib memperjuangkan nasib tenaga honorer di seluruh pelosok tanah air. Kami menilai keputusan pemerintah terhadap nasib tenaga honorer sudah tepat. Mereka tenaga honorer harus diperjuangkan sebagai bukti negara hadir, tegasnya di Jakarta, Selasa tanggal 21 Maret tahun 2023. Menurut Bastian, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, harus berupaya maksimal memperjuangkan pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara ASN. Kasihan saudara-saudara kita yang sudah mengabdi puluhan tahun, tapi tidak diperjuangkan menjadi ASN. Ini menjadi concern semua pihak. Jangan sampai ada ketidakadilan untuk mereka, kata senator asal Lampung ini. Lebih lanjut, Bastian memastikan DPD RI akan selalu konsisten untuk memperjuangkan aspirasi tenaga honorer di seluruh wilayah NKRI. DPD RI sampai saat ini masih berkomitmen mencarikan win-win solution terkait nasib para pegawai honorer, ujarnya. Sebelumnya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa pemerintah sedang memfinalisasi sejumlah opsi jalan terbaik untuk penataan tenaga honorer sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Jadi sekarang sedang dimatangkan. Ada opsi-opsi. Yang jelas pemerintah berusaha agar tidak ada pemberhentian, tapi di sisi lain juga tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan dan tetap sesuai regulasi, ujar Anas belum lama ini. Opsi terbaik itu, lanjut Anas, masih terus dibahas bersama DPR, DPD, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia APPSI, BKN, dan perwakilan tenaga non-ASN. Seperti pekan lalu saya ketemu para gubernur dalam APPSI, kita bahas soal tenaga non-ASN. Semoga bisa segera sepakat solusinya dalam waktu yang tak lama lagi, tuturnya. Anas mengungkapkan, tenaga non-ASN ini memiliki peran yang cukup bagi masyarakat. Ia pun berulang kali menyampaikan sedang mencari jalan terbaik yang dapat diterima semua pihak. Secara faktual, memang tenaga non-ASN berperan dalam pelayanan publik, sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti soal pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya, jelasnya. Anas membeberkan ada beberapa opsi penyelesaian tenaga non-ASN. Kita memang ada beberapa opsi, mulai soal pengangkatan sesuai skala prioritas, lalu ada opsi pengangkatan seluruhnya tapi ini nanti beban fiskal bisa melonjak signifikan, dan beberapa opsi lagi. Selain penataan tenaga non-ASN, Anas juga menggarisbawahi soal pentingnya distribusi ASN secara merata ke seluruh Indonesia, baik itu PNS maupun PPPK. Jadi problem kita ini bukan hanya soal formasi ideal, jumlah ASN yang didaya gunakan, tetapi juga distribusinya. Karena memang saat ini sebarannya belum merata, masih terpusat di Jawa, padahal seluruh Indonesia berhak mendapat pelayanan publik prima sebagaimana arahan Presiden, pungkasnya.